Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 mata kuliah Peradilan Agama di Indonesia akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah Peradilan Agama di Indonesia yang meliputi 3 materi. Yang pertama, peradilan masa penjajahan Belanda. Yang kedua, peradilan masa sebelum kemerdekaan. Dan yang ketiga, peradilan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasca penyatuatapan. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yang mana saya sendiri, Ade Yolanda Astri Maiza, dan 2 rekan saya, Dani Astri Sultan, serta Wilda Agusti. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Saadatul Maghfirah. Berikut kami paparkan materi tentang kelompok kami. Yang pertama, peradilan masa penjajahan Belanda. Kerajaan-kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam dengan sistem peradilannya satu demi satu jatuh runtuh ke tangan kolonialis imperialis Belanda yang dengan membawa sistem peradilannya berusaha mendesak peradilan yang sudah berjalan dan mapan tersebut. Sampai akhir abad ke-19, kalangan ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi Indonesia adalah mendasarkan hukum Islam. Pendapat demikian adalah tidak eksklusif. Banyak para ahli hukum sependapat dengan Marsden, Clauser, serta Raffles tentang banyaknya pencampuran antara ajaran Islam dengan adat yang berbeda-beda, yang keduanya tidak banyak bertentangan. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Profesor Mr. Lodewijk William Christian van der Burg mengusulkan kepada pemerintahan Belanda agar tidak menghapuskan berlakunya hukum Islam beserta peradilannya. Penduduk yang beragama Islam agar diberlakukan hukum Islam dan mendapat perlindungan secara baik. Semua itu mencegah agar tidak terjadinya aksi-aksi anti Belanda. Untuk itu, pemerintahan Belanda mengeluarkan peraturan pertama tentang peradilan agama di Jawa, yaitu pada tanggal 7 Desember 1835 nomor 6. Peraturan ini pada prinsipnya menyatakan bahwa kalau di antara orang Jawa timbul perkara tentang perkawinan, warisan, dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka kiai, penghulu atau ulama harus memutuskan menurut hukum Islam. Inilah yang kemudian disebut teori receptio in concretio. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, berarti pemerintahan penjajah untuk pertama kalinya secara formal mengakui berlakunya hukum Islam dan peradilan Islam. Mulai saat itu, jika dalam masyarakat timbul masalah-masalah yang menyangkut peradilan agama, Belanda mulai ikut mengatur dan mengawasi secara aktif. Beberapa saat kemudian, teori receptio in concretio yang menyatakan bahwa bagi orang Islam sepenuhnya berlaku hukum Islam untuk pertama kalinya ditentang oleh Profesor Mr. Snodgrass. Snodgrass mengajukan argumen bahwa yang berlaku di dalam masyarakat bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat. Hukum Islam baru berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Teori ini Snodgrass dikenal dengan teori reseptif. Dengan giginya, Snodgrass yang didukung oleh Van Vollenhoven secara terus-menerus menentang teori receptio in concretio, dan Van der Burg yang telah menjadi kebijaksanaan penjajah, akhirnya ia menyarankan kepada pemerintah penjajah untuk merubah kebijaksanaan tersebut.
Atas sarannya dibentuk suatu komisi yang bertugas membicarakan pernyataannya tersebut sesuai dengan politik penjajah untuk mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat Indonesia. Komisi tersebut menghasilkan rancangan ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama dalam mengadili suatu perkara. Sebagai pelaksanaan dari hasil komisi, maka pada tanggal 31 Januari 1931 keluarlah secara resmi ordonansi yang membatasi peradilan agama tersebut, yaitu termuat dalam Stat 1931 nomor 153. 2. Peradilan masa sebelum kemerdekaan. Masa pemerintahan penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jenderal Terpurgen. Untuk sementara, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Bala Tentara Jepang Nomor 1 tanggal 8 Maret 1942 yang menyatakan bahwa segala undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintahan Hindia Belanda dulu terus berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan bala tentara Jepang. Untuk proses peradilan, Jepang menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1942 tentang peraturan pengadilan pemerintah bala tentara Dai Nippon, di mana dengan undang-undang ini didirikan pengadilan-pengadilan yang sebenarnya merupakan lanjutan dari pengadilan-pengadilan yang sudah ada. Masa pemerintahan Jepang menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan didasarkan pada Osahu Selsey tahun 1944 nomor 2 yang menetapkan bahwa Tihohohin merupakan pengadilan untuk segala golongan penduduk. Dengan menggunakan hukum acara Hir, pada masa ini kedudukan pengadilan agama pernah terancam, yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintahan bala tentara Jepang mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara mengurus masjid dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 14 April 1945, Dewan memberikan jawaban sebagai berikut terkait urusan peradilan agama. Dengan negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama, tidak perlu mengadakan peradilan agama sebagai pengadilan istimewa untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkut paut dengan agamanya. Cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat diminta pertimbangan seorang ahli agama. Menurut pendapat Sanyo Kaigi, soal termasuk tidak dipisahkan dari soal hubungan antara negara dan agama di kemudian hari. Tentang hal ini, Sanyo Kaigi berpendapat bahwa urusan negara harus terlepas dari urusan agama. Adapun alasan-alasannya seperti tertera di bawah ini. Yang pertama, negara Indonesia harus bersendi atas dasar pri kemanusiaan dan kebangsaan, dan akan menjadi anggota dari negara-negara Asia Timur Raya. Yang kedua, dalam susunan dasar negara yang memisahkan urusan negara akan menjamin kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk beragama apapun. Agamanya, seorang tidak akan mempengaruhi kedudukannya sebagai warga negara. Yang ketiga, dengan dasar demikian, dalam negara Indonesia tidak akan timbul soal-soal adanya golongan agama yang karena tidak banyak penganut terdesak atau religious minderhead, dan juga tidak akan ada warga negara bertingkat-tingkat berhubungan dengan agama yang dipeluknya. 3. Peradilan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasca penyatuatan. A. Peradilan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 50.
Undang-Undang Nomor 50 mengatur tentang yang pertama, pengangkatan hakim dan HOC. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 mengatur bahwa pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim dan HOC untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik atau sengketa lain antar orang Islam dengan non-Muslim. Pasal 50. Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama, cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam dengan selain orang Islam, maka menjadi kewenangan peradilan umum untuk memutuskan perkara tersebut. Yang kedua, apabila objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam, maka peradilan agama dapat memutuskan bersama-sama perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Isi yang ketiga dari Undang-Undang Nomor 50 yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat 1, pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Ayat yang kedua, selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-1 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pasca penyatuatan peradilan agama keberadaan telah ada jauh sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ia telah mengalami pasangan surut baik dari segi penamaan, status dan kedudukan maupun kewenangannya. Sampai pada masa Orde Baru, peradilan agama belum menjadi peradilan yang mandiri. Selain masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif, yakni Departemen Agama atau sekarang nama Kementerian Agama. Ia juga belum bisa secara langsung memutuskan perkara inkraks, melainkan harus mendapatkan putusan peradilan umum executor for clearing untuk kasus-kasus tertentu, terutama menyangkut persoalan harta benda, termasuk juga adanya hak opsi untuk persoalan kewarisan. Menyatukan badan peradilan yang bertujuan untuk menciptakan independensi lembaga peradilan pada awal perjuangan senantiasa berpulang pada gagasan amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Terdapat beberapa implikasi yang timbul dari kebijakan politik atau satu atap. Ditinjau dari ajaran trias politik dengan satu atap, pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif menjadi lebih murni. Satu atap menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman. Ada semacam kekhawatiran sistem satu atap akan melahirkan kesewenang-wenangan pengadilan atau hakim. Dalam praktiknya, selama ini pengawasan terhadap hakim nakal
menjadi sulit karena urusan gaji dan administrasi mereka berada di Oke. Satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. Tata peradilan dapat berjalan lebih efisien dan terpusat karena tidak ada dua tempat atau dua bos yang mengurus hakim. Penyatuan sistem satu atap, pembinaan teknik administrasi dan yudisial peradilan agama dikembangkan untuk optimalisasi keberadaan dan peranan peradilan agama sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia. Kekuasaan masyarakat yang beragama Islam. Hal ini juga berkonsekuensi pada pengaturan kelembagaan dan mekanisme kerja Mahkamah Agung, sehingga tuntutan reformasi telah mendapatkan respon dari pemerintahan yang berkolerasi terhadap tuntutan keterbukaan dalam membangun hukum yang lebih responsif. Itulah hasil paparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf. Berikut kami tampilkan referensi dari materi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.